Shalom Bapak Ibu Saudara dan juga jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa di dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Sebuah program yang mengingatkan kita betapa kasih Tuhan adalah kasih yang bukan hanya pasif, namun kasih yang selalu mau membuat kita bertumbuh dan terus semakin mengenalnya. Saudara, mari kita sama-sama meresponi kasih Tuhan itu dengan membaca, menggumulkan, serta melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita. Hari ini kita akan sama-sama membaca dari surat Yakobus pasalnya yang keempat, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang keenam. Demikian firman Tuhan. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Saudara, kita pasti pernah mendengar atau mungkin kita sendiri pernah mengatakan, gapailah cita-citamu setinggi langit. Saudara, ini adalah sebuah dorongan semangat, sebuah motivasi supaya kita menjadi versi terbaik dari diri kita atau kita menjadi pribadi yang maksimal. Saudara, menjadi maksimal itu adalah hal yang baik. Namun saudara, kita mesti hati-hati. Jangan sampai kita sudah do the best, tapi kita tidak pernah merasa puas dengan apa yang sudah kita capai. Sehingga jangan sampai kita menjadi orang yang dipenuhi dengan iri hati. Kita menjadi orang yang dipenuhi dengan kebencian karena keberhasilan yang diterima oleh orang lain. Dan kita sama sekali tidak bersyukur untuk apa yang telah kita capai. Saudara, di dalam bagian yang baru saja kita baca, maka Yakobus mengingatkan para pembacanya agar mereka tidak menjadi orang yang tidak diliputi dengan rasa syukur. Saudara, Yakobus mengingatkan para pembacanya agar mereka berhati-hati. Karena apa? Karena rasa tidak puas yang terjadi dalam kehidupan mereka dapat menjadikan mereka pribadi yang tidak setia. Itu yang ada di dalam ayat yang keempat. Saudara, Yakobus menyapa para pembacanya dengan sebuah sebutan yang kita mungkin kaget. Karena selama ini dia selalu menyebut saudara-saudara, saudaraku yang terkasih. Namun di dalam ayat yang keempat, dia mengatakan dengan sangat tegas, hai kamu orang yang tidak setia. Saudara, habis itu Yakobus mengingatkan bahwa persahabatan dengan dunia itu menjadi seterunya Allah. Yakobus mengingatkan para pembacanya bahwa mereka adalah pribadi-pribadi yang sudah diperdamaikan dengan Allah. Mereka yang tadinya seteru Allah diperdamaikan oleh Kristus menjadi anak-anak Allah, saudara. Sehingga Yakobus ingin menekankan kepada mereka bahwa mereka tidak boleh menjadi pribadi yang mendua hati. Mengapa, saudara? Karena sekali lagi, secara sadar atau tidak sadar, seringkali kita itu menjadi pribadi yang menormalisasi segala sesuatu. Karena kita ikut suara mayoritas.
Sehingga kalau saya boleh sampaikan dalam bahasa sekarang, Yakobus 4 ayat 1 sampai 6 ini ingin berkata seperti ini. Stop normalisasi ikut suara mayoritas. Kenapa? Karena sekali lagi saudara, persahabatan dengan dunia menjadi permusuhan dengan Allah. Ada banyak hal yang bisa kita sama-sama lihat. Bagaimana orang-orang Kristen mungkin sekali saat itu, mereka secara sadar atau tidak sadar melakukan pilih kasih yang sebenarnya orang dunia lakukan. Mungkin sekali mereka menjadi pribadi yang memuji Tuhan, namun di sisi lain mereka mengutuki teman-temannya. Di mana itu pun bukankah sering terjadi? Mungkin istilahnya gibah, saudara. Dan mungkin juga, saudara, kita ini bukan lagi dikuasai, dikendalikan oleh kasih kita kepada Tuhan dan sesama. Sebaliknya, hidup kita dikendalikan oleh hawa nafsu dan ambisi kita. Sehingga saudara, sekali lagi Yakobus ingin mengingatkan para pembacanya, stop normalisasi, ikut suara majority. Jangan sampai karena sesuatu yang biasa, kita ikut terbawa arus, ikut ambil bagian, dan kita mengorbankan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan, kita mengorbankan kasih kita kepada sesama, bahkan kita pun ikut ambil bagian mengorbankan orang lain demi kepentingan kita. Saudara, oleh karena itu, supaya kita tidak jatuh kepada rasa tidak puas yang membuat kita menjauh daripada Allah, saudara, mari kita perhatikan 3 hal dalam kehidupan kita. Saudara, saya menyingkatnya menjadi DOA. Supaya kita tidak menjadi pribadi yang ikut-ikutan atau ikut terlibat dalam suara majority. Saudara, ada 3 hal. Yang pertama D. Mari menjalani kehidupan kita dengan dengan hati yang tulus. Saudara, ada 2 kali disebutkan tentang hawa nafsu di ayat 1 dan di ayat yang ketiga. Saudara, ini menunjukkan bahwa Yakobus melihat di dalam kehidupan para pembacanya ada masalah hawa nafsu. Dan masalah hawa nafsu ini adalah masalah yang sering kali membuat mereka berselisih satu sama lain. Saudara, jangan pernah lupa, selain berbicara tentang hawa nafsu, maka kita jangan lupa poin O. Kita harus ingat bahwa di dalam kehidupan kita, kita harus mengutamakan orang lain atau orang lain diberkati. Dan yang ketiga, saudara, A. Akui Tuhan tahu yang terbaik untuk hidup kita. Sehingga saudara, ketika kita bilang DOA, ini pun menjadi satu hal yang mempengaruhi doa kita. Kita datang dengan hati yang tulus. Doa-doa kita panjatkan bukan hanya untuk memenuhi keinginan kita, namun kita rindu orang lain diberkati, dan apapun jawaban doa yang kita terima, kita bisa menjadi pribadi yang tetap mengakui bahwa Allah adalah pribadi yang mengetahui yang terbaik untuk kita. Saudara, ketika kita akan merayakan Natal, saudara ingatlah, Natal berbicara tentang pemberian terbaik yang Allah berikan kepada kita manusia. Allah tahu apa yang dibutuhkan oleh manusia. Allah memberikan Yesus anaknya yang tunggal. Saudara, bukankah kita sama-sama tahu? Yesus artinya dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Allah tahu yang terbaik untuk kita. Dan bukankah Natal berbicara tentang kerendahan hati Tuhan Yesus yang mau datang ke dalam dunia ini? Dia mau hidup sebagai manusia, bahkan mati di atas kayu salib demi kita yang adalah orang-orang yang berdosa. Saudara, Natal seharusnya menjadikan kita pribadi yang never be the same. Menjadi pribadi yang sungguh-sungguh berbeda. Bukan lagi menjadi pribadi yang ikut suara majority, namun kita menjadi pribadi yang sungguh-sungguh punya hati yang tulus, memikirkan orang lain, dan juga sungguh-sungguh mengakui bahwa hanya Tuhan yang tahu yang terbaik untuk diri kita. Saudara, mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa,
Dan kita mohon Tuhan menolong kita untuk kita tetap setia sampai Tuhan memanggil kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk semua kebaikan-Mu. Kami berterima kasih karena kami punya Allah yang tahu yang terbaik untuk diri kami. Tuhan, tolong kami supaya hidup kami juga terus didasarkan atas anugerah Tuhan. Sehingga apapun yang kami alami, kami benar-benar tetap punya hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, mengasihi sesama kami, dan sungguh-sungguh mengakui bahwa Engkau adalah Tuhan yang tahu yang terbaik untuk diri kami. Tolong kami Tuhan, ini doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin.